kita kenal Al-Irsyad punya pondok pesantren yang sangat terkenal di Tegaran, Ustaz ya, pondok pesantren Al-Irsyad. Kemudian Ketua Al-Irsyad tahun 2022 sampai dengan 2027, berarti masa aktif beliau. Kemudian sebagai pembina MCI, Mualaf Center Indonesia juga. Kemudian berikutnya adalah Koh Henry. Dulu Koh Stephen pernah kesini ya, bersama ngobrol-ngobrol dengan kita. Bahkan Koh Stephen juga membantu MCI Tanggamus untuk kendaraan motor, untuk operasional kendaraan motor di Tanggamus ini ya. Beliau sekarang menggantikan Koh Stephen, Koh Henry ya. Kita doakan semoga beliau juga semakin bermanfaat. Alhamdulillah, itu saja. Kami persilahkan pertama Ustaz Ali, Bapak Ustaz Ali untuk memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan nikmat Islam, nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang selalu yang kita mohon, kita minta, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini senantiasa dijaga di dalam hati kita. Semoga nikmat ini selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan kita banyak hal yang belum kita ketahui tentang agama ini, agar kita lebih tahu tentang din Allah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah di dalam menjalankan agama ini. Dan juga kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas agama yang mulia ini. Sebagaimana yang Allah sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, jangan kalian meninggal dunia kecuali sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri seluruh hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Saudara kita rahimani wa rahimakumullah. Nikmat ini adalah yang paling agung, nikmat yang paling mulia. Semua nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak, sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Menghitung nikmat Allah saja tidak sanggup, bagaimana kita mensyukuri satu demi satu nikmat tersebut. Begitu berat. Namun kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menguji kita di dalam kehidupan ini dengan banyak ujian. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati. Sungguh kami akan pasti menguji kalian, ya, dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan berkurangnya buah-buahan jiwa. Dan ini adalah ujian di antara ujian-ujian kehidupan ini yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Terkadang di dalam menjalani kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengambil sebagian dari apa yang ada pada diri kita. Dan ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan ketika seseorang itu bersabar, besar kemungkinannya Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Apapun yang diambil dari kita, bisa jadi adalah
keluarga, bisa jadi mungkin pasangan, bisa jadi apapun itu, harta terutama. Banyak sekali yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah menggantinya dengan yang lebih baik, tapi tidak dengan satu nikmat, yaitu Islam. Jangan sampai ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini dicabut, diambil dari kita, tidak ada gantinya yang lebih baik. Maka karena besarnya nikmat ini, besarnya nikmat dinul Islam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat ini pagi dan petang. Pagi dan petang kita membaca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kita menjalani hidup di pagi hari ini di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi kita Muhammad, di atas Nabi kita Muhammad SAW, di atas milah Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan orang yang tunduk dan pasrah, Muslim, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Pagi sore kita mensyukuri nikmat ini. Karena nikmat Islam, saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk selalu minta hidayah di setiap rakaat salat kita, wajib maupun sunnah. Bahkan salat jenazah yang tanpa rukuk dan sujud, kita selalu membaca Al-Fatihah, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Dan jika ada yang lebih penting dari hidayah, pasti Allah masukkan di dalam surat Al-Fatihah. Jika ada yang lebih penting dari meminta hidayah, itu yang Allah masukkan dalam surat Al-Fatihah. Karena tidak ada yang lebih penting dari hidayah yang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat salat kita. Allah. Ini menunjukkan betapa berharganya hidayah di dalam kehidupan kita. Dan memang hidayah itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kita membaca di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah menyebutkan kisah-kisah manusia-manusia yang pernah hidup di muka bumi, orang-orang termulia yang pernah hidup di muka bumi. Nabi Nuh alaihi salam, dia ingin memberikan hidayah kepada anaknya, namun tidak bisa. Nabi Ibrahim alaihi salam ingin memberikan hidayah kepada ayahnya, pun tidak bisa. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Kurang apa Abu Talib? Semasa hidupnya setelah diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, beliau menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya ditalqin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika biha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jika kamu mengucapkan kalimat ini, aku akan membela-Mu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sampai meninggal dunia dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita ini bukan siapa-siapanya Nabi, bukan anaknya Nabi, bukan orang tua Nabi, bukan ponakan Nabi. Ya memang benar kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam, hidayah yang terbesar, yang kita berbangga dengan agama ini, agama yang memberikan kedamaian, memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Agama para nabi dan para rasul, tidak ada satu nabi pun turun dengan membawa risalah dan agama kecuali mereka membawa agama Islam. Maka kita membaca di dalam Al-Quran
bagaimana para nabi dan para rasul semuanya menyampaikan kepada kaum, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, kalian tidak punya sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu agama para nabi dan para rasul. Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya dengan risalah ini. Nabi Musa tidak pernah mengajarkan agama lain kecuali Islam. Maka di dalam kajian Alkitab misalnya, ketika kita membaca di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita tanya kepada orang-orang Yahudi yang mereka berpegang dengan kitab-kitab dalam kitab Perjanjian Lama. Kita tanya kepada mereka, Yahudi, apa agamanya Nabi Musa? Ketika dia mengatakan Nabi Musa beragama Yahudi, tanya mana kita dalilnya di dalam kitab suci Anda? Di dalam kitab suci mereka tidak akan menemukan satu ayat pun yang menyebutkan Nabi Musa alaihissalam datang dengan membawa agama Yahudi. Orang Nasrani yang berpegang dengan Perjanjian Lama dan Baru, dalam kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Tanya kepada orang Nasrani, apa agamanya Yesus? Agama Yesus. Kalau dia mengatakan agama Kristen, tanya mana ayatnya di dalam kitab Injil Anda, baik dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul sampai kitab Wahyu, bahwa Yesus datang dengan membawa agama Kristen. Tidak ada satu ayat. Bahkan nama Kristen itu dinamakan kepada mereka setelah Yesus wafat, setelah tidak ada. Ya, sebagaimana di kisah Rasul pasal 11 itu disebutkan ayat 6 bahwa di masa setelah Yesus ada. Nah, hilang suaranya apa ya? Setelah disebutkan di kisah Rasul pasal 11 disebutkan bahwa ketika Yesus sudah tidak ada di masa Paulus, Barabas, ketika mereka di Antioquia, pertama kali mereka disebut Kristen pada saat itu. Jadi penyebutan Kristen diberikan oleh orang-orang yang anti terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini sekedar contoh saja bahwa nama agama saja tidak dinamakan oleh Yesus atau Nabi Isa. Ya, mereka namanya bukan dari Tuhannya atau dari kitab sucinya. Bagaimana dengan dinul Islam? Siapa yang memberi nama agama Islam? Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi al-Islam, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama di luar Islam tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ini di antara keindahan dinul Islam yang tidak bisa ditandingi dengan agama apapun di luar Islam. Agama di luar Islam semuanya dinamai berdasarkan siapa yang dikenal sebagai pencetus atau pembawa agama itu. Agama Buddha, karena dari Siddhartha Buddha Gautama, dan terus semua agama yang di dunia ini adalah menggunakan nama yang seperti itu, tidak dengan agama Islam. Kemudian kitab suci, saya cukupkan dengan yang kedua, ini Al-Quran. Tidak ada mukjizat yang dibawa oleh seorang nabi pun seperti Al-Quranul Karim. Tidak ada. Semua mukjizat para nabi kita membaca kisahnya. Namun di zaman ini misalnya, saya ingin melihat mukjizatnya Nabi Sulaiman misalnya. Apakah bisa? Tidak bisa. Ingin melihat mukjizatnya Nabi Musa, ingin melihat mukjizatnya Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Tidak bisa. Tapi siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, mana mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap umat Muhammad bisa menunjukkan ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat Muhammad bisa menunjukkan. Terkadang karena lemahnya pemahaman kita terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran, membuat kita kurang sadar akan hebatnya mukjizat ini. Setetes saja kita buktikan bahwa Al-Quran ini mukjizat. Kita semuanya sebagai muslim dan yang terakhir muslim, kita menghafal surat Al-Fatihah sejak kecil. Benar ya? Bahkan sebelum sekolah kita sudah hafal Al-Fatihah. Coba, sehari berapa kali kita baca Al-Fatihah? Minim 17 kali. Minim 17 kali. Belum lagi sholat-sholat sunnah. Ada tidak di antara kita yang mengatakan Fatihah lagi, Fatihah lagi, bosan mau ganti yang lain? Nggak ada sama sekali. Jika Al-Quran ini dari selain Allah, maka dari dulu kita sudah bosan. Pasti sudah jenuh. Kalau bapak ibu ada yang masih suka lagu atau nyanyian dan musik, coba lagu apa yang dia suka. Ketika mendengar lagu tersebut langsung ingat yang dulu-dulu. Ambil tisu, meratap dan menangis.
karena mengenang yang hilang. Ya, coba dengerin lagu yang disuka itu sehari 17 kali. Kuat berapa hari? Ya, insya Allah yang ngarang lagunya kalau dengar lagu itu sehari sampai 17 kali bakal jedotin kepalanya ke tembok. Ya, kapok-kapok. Ya, jangan ini lagi, minta yang lain. Tapi Al-Fatihah, gak ada istilahnya kita bosan dan jenuh. Ini salah satu bukti bahwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setetes bukti, lautan bukti yang bisa kita tunjukkan. Al-Quran dari sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini tidak ada perubahan. Kita bicara tetangga sebelah Alkitab misalnya, Alkitab ini terus direvisi. Bahkan lembaga Alkitab Indonesia saja ini ada lembaga Alkitab misalnya yang ada di Jakarta, geser sedikit misalnya di ND misalnya Arnoldus de Flores, mereka punya lembaga Alkitabnya sendiri. Kita produksi sana sama produksi sini beda. Ini baru sama-sama bahasa Indonesia. Belum lagi Alkitab yang dibanding ada yang terbit dengan bahasa Melayu misalnya atau bahasa Batak atau bahasa-bahasa daerah yang lainnya, Sunda dan yang lain sebagainya, akan mengalami banyak perbedaan yang luar biasa. Luar biasa. Alkitab standar yang diterjemahkan bahasa Indonesia itu dari sebuah Alkitab yang ditulis di abad ke-16, King James Version namanya. Alkitab King James Version itu yang menjadi standar terjemahan. Namun ternyata itu bukanlah standar paling baku yang dijadikan sebagai standar. Tahun 51 para ilmuwan Alkitab membuat lagi sebuah Alkitab yang dijadikan sebagai standar Alkitab. Menyusun 50 pakar Alkitab dari orang Nasrani, bukan dari Islam, nggak ada campur tangannya dengan hal ini. Mereka menulis Alkitab yang berjudul, yang mereka beri nama standarnya Revised Standard Version, versi standar yang telah direvisi. Kitab suci, bayangkan bisa merevisi kitab suci. Ini terjadi. Anda pernah membeli paket ikan, pernah memesan kepada seorang teman yang membeli kebetulan ke luar negeri, saya tolong pesan belikan Alkitab yang revised standard version. Ternyata dia tidak mendapatkannya, dia kirim kanan ke saya satu buku Alkitab juga terbitan jadi dari sana juga. Yang mengejutkan judulnya adalah New Revised Standard Version, versi standar yang direvisi terbaru. Ya, itu yang terjadi dalam sebuah kitab suci. Bagaimana kita bisa mempercayai sebuah kitab suci yang diedit, direvisi, diperbaiki, ditambahkan, dikurangi? Jika standar meterannya aja nggak standar, gimana mengukurnya untuk yang lainnya? Maka banyak ajaran-ajaran itu ditambahkan, dikurangi, dihilangkan dan lain sebagainya. Ini terjadi di luar negeri, secara internasional juga terjadi di negeri kita. Alkitab, saya pernah punya Alkitab tahun 60-an, 70-an, 80-an. Ketika menyebutkan misalnya Imamat pasal 11 ayat 7, adapun babi karena terbelah dua kukunya, maka haramlah dia bagimu. Bunyi ayatnya seperti itu. Artinya karena babi itu terbelah kukunya, maka haramlah dia bagimu. Ini menunjukkan bahwa hukumnya babi apa? Haram. Ya, hukumnya babi haram. Subhanallah. Kalau tidak salah saya beli edisi tahun 92 atau 93. Bunyi ayatnya begini. Adapun babi hutan karena terbelah kedua kukunya, maka haramlah dia bagimu. Haram apa nih? Babi hutan, babi kota halal. Ya, ini terjadi hanya dengan menambahkan hutan saja, membuat tidak semua babi haram. Yang haram cuma yang di hutan, kalau yang di kota halal. Ini sekedar contoh saja. Allahumma musta'an. Fadhal saja.